Good morning adik-adik Mighty Kids. Apa kabarnya nih? Kak Ruth yakin dan percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, tapi tunggu dulu. Tadi perasaan Kak Ruth sama temannya Kak Ruth nih. Tapi di mana ya dia? Halo Kak Ruth, halo adik-adik semua. Halo. Selamat hari Minggu. Kita semangat semuanya mau beribadah kepada Tuhan. Semuanya siapkan dirinya untuk beribadah. Pakai pakaian yang rapi, gak boleh makan, gak boleh main sana sini. Yang terlebih penting kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita, nanti Syasha pimpin kita dalam doa. Mari teman-teman, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati juga guru-guru kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik lihat enggak apa yang sama pada pagi hari ini? Lihat dong, bajunya Kak Ruth sama bajunya Kak Ola udah sama dong, ya kan Kak Ola? Iya dong, Ya. pastinya. Karena kita ini adalah sahabat. Ya, dan kita saling mengasihi ya Kak Ola ya. Iya dong, kita pastinya. saling mengasihi di dalam Tuhan. Dan Kak Ruth tahu pasti adik-adik yang di rumah juga punya sahabat kan? Punya saudara yang adik-adik kasihi. Nah, kita sebentar lagi mau mengangkat pujian kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian kita KASIH. Capek adik-adik? Belum ya, semuanya masih tetap semangat ya. Iya ya Kak Ola ya. dong. Semuanya tetap bangkit berdiri karena kita akan melanjutkan pujian kita. Semuanya harus pakai gerakan ya. Kak Ruth sama Kak Ola gak bisa ngelihat adik-adik, tapi Kak Ruth percaya adik-adik di rumah tetap semangat memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian Nyender-nyender. Nyender ning Gusti Yesus.
adik-adik, sebentar lagi waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya ambil sikap doa yang baik, semuanya arahkan hati adik-adik untuk menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama muji Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Hanya ada satu Tuhan yang selalu mengasihi aku. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Adik-adik, pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar menyembah Tuhan. Adik-adik yang di rumah jangan malu, keluarkan suara adik-adik, bilang terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, Kau mengasihi kami, haleluya, haleluya Yesus, terima kasih, haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Adik-adik yang di rumah, mungkin orang-orang di sekitar kami, orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, teman-teman kita, saudara kita mengasihi kita adik-adik. Tapi ada satu sosok yang lebih mengasihi adik-adik, yang lebih cinta kepada adik-adik, yang lebih peduli kepada adik-adik. Satu sosok itu adalah Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus yang selalu mengerti hati adik-adik. Tuhan Yesus yang selalu pedulikan adik-adik. Jadi arahkan hati adik-adik kepada Tuhan Yesus. Sembah Tuhan Yesus. Bilang terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau telah mengasihi
kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini refnya. Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Yesus menjagai aku. Yesus mengasihi aku, Yesus mengasihi aku. Teman-teman, setelah kita membesarkan dan memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi saya akan berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati guru-guru yang akan menyampaikan firman-Mu, dan berkati anak-anak Mighty Kids. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Nama Yesus, amin. Jangan egois. Di sebuah perbukitan terdapat sebuah sungai yang membelah bukit. Di atas sungai itu terbentang sebuah jembatan yang sempit. Jembatan itu hanya cukup untuk satu orang melintas. Jika ada dua orang hendak menyeberangi pada sisi yang berlawanan, maka harus bergantian. Suatu hari, ada seekor kambing yang hendak menyeberang. Kambing hitam pada satu ujung jembatan, sementara kambing putih pada ujung jembatan lainnya. Masing-masing ngotot ingin lebih dulu menyeberang. "Hei, biarkan aku dulu yang melintas!" teriak kambing hitam. "Enak saja, aku dulu yang menyeberang. Aku sedang buru-buru," sahut si kambing putih. "Tidak bisa, aku lebih tua darimu. Jadi aku yang harus lebih dulu menyeberang," balas si kambing hitam. "Aku tidak peduli, pokoknya aku yang menyeberang lebih dulu." Kedua kambing itu pun melangkah melintasi jembatan. Keduanya bertemu di tengah jembatan. Karena tidak ada yang mau mengalah, kedua kambing itu pun mengambil ancang-ancang untuk beradu tanduk. Kambing hitam mundur beberapa langkah dan bersiap berlari. Pun begitu juga dengan kambing putih. Dia mundur beberapa langkah dan bersiap berlari menghantam tanduknya ke kambing hitam. Dan terjadilah benturan keras antara kedua kambing itu. Akibatnya, kedua kambing itu terpental dari jembatan dan jatuh ke sungai. Keduanya terseret arus sungai yang deras, timbul dan tenggelam, dan akhirnya tenggelam di telan sungai. Selamat pagi adik-adik semuanya. Wah, gimana? Sudah dengar cerita yang tadi? Semuanya sudah menyimak dengan baik ya? Nah, adik-adik semuanya, Kak Kisha yakin dan percaya pada pagi hari ini kita semua akan diberkati melalui firman Tuhan yang ada. Selamat berjumpa dulu buat adik-adik semuanya. Pada pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita singkat di awal, wah, tentang apa tuh? Tentang ada dua ekor kambing, satu kambing hitam, satu kambing putih, yang dikatakan tidak ada yang mau mengalah. Dua-duanya mau menang sendiri, dan akhirnya mereka pada akhirnya mereka bertengkar, beradu tanduk, dan akhirnya mereka terjatuh ke sungai. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, judulnya Jangan Egois. Nah, egois itu apa sih Kak Keisha? Mungkin adik-adik masih belum banyak yang familiar dengan kata ini, egois. Nah, kalau Kak Keisha bantu carikan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, egois itu artinya suatu sifat yang mementingkan diri sendiri, ataupun bisa juga dibilang sifat yang selalu ingin menang sendiri, sifat yang tidak mau kalah, tidak mau mengalah. Seperti tadi tuh cerita yang tadi, kambing hitam dan kambing putih yang sama-sama mementingkan kemauannya masing-masing, tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau untuk mengalah, maunya menang dua-duanya ya. Hingga akhirnya
pada akhirnya mereka sama-sama terjatuh ke dalam sungai. Nah, pada pagi hari ini apa ya kata firman Tuhan tentang jangan egois ya. Lebih tepatnya jangan mementingkan diri sendiri. Kita mau buka sama-sama di Yakobus 3 ayat yang ke-16. Yuk sama-sama buka Alkitabnya ya. Yakobus 3 ayat yang ke-16. Oke, di situ Kak Keja bacakan semuanya. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di mana ada, kita garis bawahi, di mana ada mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Seperti firman Tuhan yang akan kita bahas pada pagi hari ini, mementingkan diri sendiri atau arti dari egois tadi. Nah, adik-adik, di mana ada mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Seperti kisah kambing hitam dan putih tadi yang sudah kita simak ya. Mereka sama-sama mau, ini nih saya maunya jalan duluan, si kambing hitam bilang. Kambing putih bilang, oh tidak bisa, saya duluan dong yang jalan. Akhirnya tidak ada yang mengalah dan akhirnya mereka terlibat dalam suatu pertengkaran. Dan pada akhirnya mereka sama-sama terjatuh ke dalam sungai. Pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama ya. Untuk belajar untuk tidak egois, belajar untuk mengalah, belajar untuk mementingkan kepentingan orang lain, bahkan belajar untuk peduli kepada orang lain. Nah, pastinya adik-adik ini nggak mudah ya pastinya. Tapi bisa nggak ya kira-kira kita? Bisa dong ya. Nah, kita harus punya dua hal ini. Pada pagi hari ini kita mau belajar dua hal yang perlu kita miliki ketika kita mau belajar untuk supaya bisa mengalah ya. Untuk bisa tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi mementingkan terlebih dahulu kepentingan orang lain. Apa tuh? Dua hal yang harus kita miliki bersama. Yang pertama, apa yuk? Adik-adik tebak nggak? Ini ada lagunya kok di sekolah minggu di Make Tickets ya. Lagunya gini, K-A-S-I-H. Iya betul. Yang pertama yang harus kita miliki adalah kasih. Kita mau buka sama-sama di Markus 12. Markus 12 ayat yang ke-31, tapi kita mau baca yang bagian A saja ya. Markus 12 ayat 31 bagian A. Dan hukum kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hal yang pertama yang harus kita miliki ketika kita mau bilang, Tuhan saya mau belajar nih untuk gimana sih supaya bisa mengalah, supaya belajar untuk tidak egois, belajar untuk mau peduli kepada orang lain, mementingkan kepentingan orang lain. Yang pertama kita harus miliki adalah kasih. Nah, adik-adik kira-kira ya, tadi dalam kisah kambing hitam dan kambing putih yang sudah kita dengar tadi di awal, kira-kira menurut adik-adik si kambing hitam dan si kambing putih ini ada punya kasih enggak masing-masing? Ya, kalau mereka punya kasih, kambing hitam punya kasih, kambing putih punya kasih, tentunya tidak akan terjadi pertengkaran. Tentunya pasti ada salah satu yang mengalah sehingga tidak akan terjadi yang namanya pertikaian tersebut. Nah, pada pagi hari ini kalau kita mau bersama-sama untuk belajar supaya kita bisa belajar mengalah, belajar untuk tidak egois, belajar untuk mementingkan kepentingan orang lain, kita harus punya kasih. Oke, yang kedua, apa yang kita harus miliki ya? Supaya kita bisa belajar bersama-sama untuk menjadi pribadi yang tidak egois. Yang kedua, yaitu rendah hati. Rendah hati, ya, hal yang kedua yang harus kita miliki. Kita mau buka sama-sama di Efesus 4, ayat yang kedua. Efesus 4, ayat yang kedua. Begini firman Tuhan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Apa kata firman Tuhan? Hendaklah kamu selalu rendah hati. Ketika kita memiliki kerendahan hati dalam kehidupan kita, Kak Kisha yakin kita pasti bisa belajar untuk mementingkan kepentingan orang lain. Kita pasti bisa belajar untuk peduli kepada orang lain. Kita pasti bisa belajar untuk yang namanya mengalah. Ya adik-adik ya, kita mau belajar bersama-sama. Nah,
kalau kita lihat tadi cerita yang tadi, oh ini Kak Kesha mau kasih tahu dulu nih, rendah hati. Mungkin ada adik-adik yang belum tahu ya apa arti kata rendah hati. Kalau Kak Kesha lihat lagi di Kamus Besar Bahasa Indonesia, rendah hati itu artinya tidak sombong, kemudian tidak angkuh. Nah, tapi kalau kita lihat tadi di cerita yang tadi, kambing hitam bilang apa? Aku kan yang lebih besar daripada kamu. Kemudian kambing putih bilang apa? Enak aja. Jadi kambing hitam merasa dia lebih tua, jadi dia harus jalan lebih dulu untuk melintasi jembatan itu. Tapi kambing putih tidak mau tahu. Nah, adik-adik, itu yang dinamakan tidak memiliki kerendah hatian alias sombong alias angkuh. Tapi pada pagi hari ini anak-anak Mighty Kids, kita mau sama-sama belajar untuk memiliki kerendahan hati dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, perlu adik-adik ketahui, ketika kita tidak mau mengalah, ketika kita sulit untuk mengalah, ya, sebenarnya kita sudah kalah. Kalah dari siapa Kak Kesha? Kalah dari tipu muslihat iblis, tipu muslihat si jahat. Nah, dengan mementingkan diri sendiri, pada akhirnya akan terjadi perselisihan, pertengkaran, kekacauan seperti kisah yang tadi, kambing hitam dan kambing putih. Karena tidak ada yang mau mengalah, karena tidak ada yang mementingkan kepentingan orang lain. Semua saling mementingkan kepentingan diri sendiri. Tidak mau ada yang kalah ya, si kambing hitam maupun kambing putih. Jadi mereka sama-sama ingin menang, akhirnya mereka bertikai, akhirnya mereka bertengkar, dan pada akhirnya mereka sama-sama jatuh ke sungai. Nah, seperti itulah dikatakan mementingkan diri sendiri itu akan mengakibatkan terjadinya perselisihan, kekacauan, dan pertengkaran. Perlu adik-adik ingat ya, mengalah bukan berarti kalah. Nah, justru dengan mengalah, kita adalah pemenang yang sesungguhnya. Nah, itu dia firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Mungkin singkat ya, tapi terus Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Mungkin adik-adik di rumah bersaudara beberapa gitu ya, adik-adik punya kakak atau adik-adik punya adik juga di bawahnya, atau mungkin adik-adik punya teman nanti yang akan ditemui di sekolah ataupun dalam permainan, dalam dunia bermain dan sebagainya. Mungkin ada peristiwa nanti mungkin yang mengharuskan kita untuk mengalah. Kalau misalnya biasanya kakak ngalah dong sama adiknya, seperti ya biasanya kalau misalnya kita dengar. Tapi pada pagi hari ini tidak memandang adik atau kakak, ataupun mungkin adik-adik di rumah adalah anak tunggal di keluarganya, tidak punya adik dan tidak punya kakak, tapi masih punya teman kan di sekolah ataupun di tempat bermain ya. Mungkin pada suatu saat nanti kita akan dituntut untuk menjadi pribadi yang bisa mengalah. Oke deh, ngalah aja nggak apa-apa, karena sudah dengar firman pada pagi hari ini tentang jangan egois. Kita berusaha belajar untuk menjadi anak-anak Mighty Kids yang mau mengalah, mau peduli kepada sesama, dan mau mementingkan kepentingan orang lain. Karena ingat, mengalah bukan berarti kalah, tapi ketika kita mengalah, kita adalah pemenang. Ingat juga, kalau misalnya kita tidak mau mengalah, itu akan menimbulkan pertikaian, kekacauan, pertengkaran, dan hal-hal buruk lainnya. Mau ya untuk sama-sama kita mau belajar untuk tidak egois, yaitu di sini dalam hal mengalah dalam keadaan apapun ya. Kaki saya yakin ketika kita mau, Tuhan akan memampukan kita semua. Amin. Pada pagi hari ini aktivitasnya Kak Kesha buat sederhana saja ya. Tidak ada bukan menghafalkan ayat, bukan aktivitas menggambar dan memotong ataupun aktivitas lainnya. Kak Kesha hanya ingin adik-adik terus ingat, terus diingat-ingat di pikiran adik-adik, dan terus adik-adik hafalkan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, untuk kita bisa menjadi pribadi yang tidak egois, pribadi yang belajar untuk suka mengalah dan mementingkan kepentingan orang lain. Kak Kesha mau adik-adik nanti di rumah buat video masing-masing di rumah ya. Nanti minta bantu mama atau papa atau bantuan siapapun untuk merekamkan. Adik-adik cukup berkata seperti ini. Mengalah bukan berarti kalah. Saya mau belajar mengalah. Gitu ya.
tapi harus dengan suara yang keras dan lantang, ya, sebagai bentuk perkataan iman kita di hadapan Tuhan. Mengalah bukan berarti kalah, saya mau belajar mengalah, gitu ya. Nanti adik-adik bisa kirimkan videonya ke kelas masing-masing, dan tentunya ada penilaian nih dari guru masing-masing ya. Barang siapa yang bisa mengucapkan semboyan ini ya dengan lantang, dengan penuh semangat, tentunya ada nilai plus bagi adik-adik semua. Oke, puji nama Tuhan. Kita akan berdoa pada pagi hari ini. Kita sama-sama tundukkan kepala kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang menguatkan kepada kami, untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau Tuhan belajar untuk tidak egois, yang mau belajar untuk bisa mengalah Tuhan, yang mau belajar untuk mementingkan kepentingan orang lain, peduli kepada orang lain. Karena kami yakin dan percaya Tuhan mau dan Tuhan suka dengan anak-anak yang mau taat akan firman Tuhan. Ajar kami untuk memiliki kasih dan memiliki kerendahan hati dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami mampu melakukan tepat seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Memberkati anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak Mighty Kids yang ada dalam segala sesuatu aspek kehidupan mereka. Orang tua mereka Tuhan memberkati, pendidikan mereka, pertumbuhan mereka Tuhan memberkati. Tuhan yang melindungi menyertai kehidupan kami semuanya Tuhan. Tuhan meluputkan kami dari segala macam sakit penyakit, dari segala macam virus-virus, dari segala macam sesuatu yang buruk. Kami yakin dan percaya perlindungan dan penyertaan yang daripada Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih kami terima firman pada pagi hari ini, dan biarlah firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Ini menjadi doa dan pengharapan kami. Kami melaksanakan sembahyang kami hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini dulu. Sampai berjumpa di Mighty Kids Flash minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati.